Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Zulkarnain El-Maduri berbicara tentang Ainallah yang seringkali menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah umat Islam, memang mengundang reaksi berlebihan, terutama dari mereka yang hanya sekedar pandai bicara. Tak ubahnya sebagai seorang pedagang obat lalu berbicara agama, tentu saja tidak pada tempatnya. Nah, ustadz yang berprofesi sebagai tukang obat ini biasanya banyak yaitu mengutip dalil-dalil yang bukan dalilnya untuk membenarkan pahamnya yang salah tersebut. Nah, dalam video ini Anda bisa melihat sebuah judul yang provokatif, ya, di mana Allah Wahabi bingung, katanya. Wahabi vs Aswaja. Di bawahnya diangkat Ustadz Yazid Al-Wahabi vs Ustadz Abi Maulana Sarifuddin El-Kuburi. Harusnya begitu. Jadi tentang keberadaan Allah di atas arsy atau di langit. Nih orang oning, kata orang apa ya? Kata orang Sunda itu oning. Ya. Ketika mempersepsikan agama sebatas akal-akalan, kemudian akal dijadikan pembenaran, sudah pasti akan berantakan karena melawan cara berpikir akal yang syar'i dan akal yang tidak syar'i. Akal yang syar'i itu tidak bingung, yang bingung ya. Yang bingung itu adalah mereka yang senantiasa berbicara tidak pakai dalil sebenarnya. Nah, untuk mengetahui yang benarnya, mari kita simak baik dari Yazid Abdul Qadir Jawas yang sengaja dipangkas-pangkas videonya, lalu si YouTuber ini menggunakan videonya Maulana Abi Maulana Sarifuddin sebagai jawaban. Jadi mereka ini tukang pangkas video. Mereka menggandeng-gandengkan video orang yang tidak pernah dimengerti oleh YouTuber tersebut. Kenapa? Yang dijadikan pedoman juga orang yang tidak mengerti. Sebenarnya siapa yang bingung ini? Yuk kita lihat siapa yang bingung. Azwajir atau Wahabi? Yuk kita pahami bersama. Bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab sama, di atas langit. Dan langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa manana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada di tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah menetapkan Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk, ini paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi.
Umpamanya aras ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arasnya Allah itu besar, makanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Mereka mengatakan Allah itu duduk di aras. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di aras. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah, alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya, Ustaz. Betul, saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustaz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah, kita wajib mengiktikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat, Ustaz. Siapa yang menolak ayat, kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat. Benar. Bagaimana kalau ku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti, nah ini juga ayat. Jadi kalau ditanya orang Allah di mana? Di aras dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh mas. Begini Ustaz. Begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi. Terus kata Nabi, aina Allah? Di mana Allah? Terus wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di aras apa di langit? Nah, di atas apa di langit? Ya sama saja. Oh beda. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Aras ada 1, langit ada 7. Pokoknya nggak boleh pakai pokok. Itu perbincangan yang diangkat oleh YouTuber yang menamakan dirinya Mat Salafi ini. Tapi memang sama-sama bodohnya ya, baik yang mengutip ataupun yang berbicara. Ya saya terang-terangan aja saya bilang bodoh gitu. Yang pertama berkaitan pembicara pertama Ustadz Yazid itu sudah benar. Kalau berbicara Allah di atas arsy, memang Allah sendiri yang mengatakan. Itu yang pertama, Allah sendiri mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dalam beberapa ayat diulang-ulang sebanyak 7 kali. Summastawa alal arsy. Summastawa alal arsy. Di dalam hadis lawan disebut di dalam ayat lain dikatakan satu ayat istawa ilas sama wa hiya dukhan. Itu kalau dilihat jadi ada 7 ayat yang menetapkan Allah berada di atas arsy, dan itu bukan perkataan manusia, bukan otaknya
Abi Maulana. Tapi perkataan firman tadi, karena dia juga mengatakan otak terhadap orang yang berpendapat, jadi saya juga katakan itu otaknya Abi Maulana yang tidak pernah mempelajari kitab, mengutip-ngutip ayat tidak pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata membaca berbagai macam kitab-kitab muktabarah yang disusun oleh ulama-ulama dahulu kala, akan semakin jelas di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan dengan, yaitu budak wanita ketika ditanya Ainallah fis sama, jelas logika sehat akan berkata, Anda mengatakan sendiri tadi bahwa arsy itu berada di atas langit. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekarang Allah fis sama, di atas langit, itu tetap benar. Karena di atas langit tetap arsy, tidak salah. Jadi yang sebenarnya tidak paham itu, ya karena di atas langit itu ada arsy. Itu kan. Jadi tetap saja yang dituju adalah arsy. Begini saja tidak paham Abi Maulana itu, kalau cuma mau menggunakan logika. Lalu membantah dengan ayat tentang Palestina tadi, Rabbi sayahdin itu. Nah, kalau dilihat ayat itu, Abi juga mengadakan, yaitu saya katakan itu tafsirnya yang mengatakan Palestina, yaitu tafsirnya Abi Maulana. Itu pertama. Jadi otaknya Maulana itu yang mengatakan seperti itu. Jadi tafsir, kalau arsy ini dari Allah sendiri, bukan dari Abi Maulana. Ini bedanya. Arsy itu bukan datang dari pemikirannya Abi, tapi Allah sendiri yang menetapkannya. Toh kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama mengatakan ilmuhu fi kulli makan, ilmunya Allah itu di mana-mana. Allahu fis sama, Allah di atas langit. Allahu istiwa 'alal arsy wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di semua tempat. Jadi apa yang dikatakan oleh Abi itu sudah terjawab, bahwa ilmunya Allah itu berada di Palestina. Benar, nggak salah. Tapi Allah tetap di atas arsy. Ini saya hanya mengungkap kebodohannya Abi gitu. Karena dia kalau berbicara ceplas-ceplos, tapi tidak berilmu sebenarnya, main akal-akalan, dan seolah-olah ada orang yang ngajak debat. Siapa yang ngajak debat? Wong dari caranya berbicara saja bukan pendebat yang baik. Ilmu kitab saja tidak menguasai menurut saya itu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa berdebat baik dengan orang lainnya gitu? Dari cara gayanya saja itu mengada-ngada, bukan sesuatu yang faktual. Itu ya yang bisa saya pahamkan kepada umat ini gitu. Ya, jadi kalau mau mengkaji kata Ar-Rahman ala arsyistawa ini didukung oleh ayat-ayat yang lain, summastawa alal arsy, summastawa alal arsy, summastawa alal arsy, di beberapa ayat Quran. Bukan hanya satu ayat, ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat itu yang memastikan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kecuali kalau mau mengingkari ayat, benar itu. Sekarang juga sudah saya jawab berkaitan dengan langit. Kalau Abi berpendapat bertanya Allah itu di atas apa namanya, di atas langit atau di atas arsy, ya tetap saja di atas arsy. Kalau dikatakan di atas langit itu saat ini Nabi sendiri pasti ada yang disebut dengan siyakul kalimat, siyakul kalam, antara yaitu as-sama dengan al-arsy. Ada hubungan perkataan itu antara perkataan sama dan arsy.
sudah disebutkan tadi kalau Allah di atas arsy, dan arsy itu ada di atasnya langit. Nah, apa yang salah ketika dia menyebutkan Allah di atas langit? Apanya yang salah? Tidak salah, benar itu sudah. Karena di atas langit itu adalah arsy. Ini saja nggak ngerti. Jadi apa ya, otaknya kurang encer di dalam memahamkan Al-Quran gitu. Jadi kalau ngutak-ngatik Al-Quran ya seperti itu. Ini yang benar-benar tidak berilmu menurut saya. Tadi sudah dikatakan lagi, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya Allah itu di seluruh tempat, sebagaimana juga yang dikatakan oleh ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi ilmihi. Itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi ilmunya itu yang berbicara di mana tadi? Di Palestina. Benar juga itu, nggak salah. Jadi kalau Allahnya ulama mayoritas selain Asy'ariyah, ya, sebelum munculnya Asy'ariyah itu mayoritas ulama menyatakan Allah itu alal arsy, menjadi isbat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada istilah duduk. Allah duduk di atas langit. Orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy itu, ya, itu bukan Wahabi. Coba Anda buka, nggak usah jauh-jauh loh, pakai tafsir Ibnu Katsir saja. Siapa yang mengatakan duduk itu? Pengertian qu'ud atau jalisun. Siapa yang menyampaikan seperti itu? Mujahid juga memberikan penafsirannya itu dalam tafsir At-Tabari. Rupanya si Abi ini memang akal-akalan, ingin membenarkan bahwa akalnya itu lebih hebat dari ulama mufassir dahulu kala. Janggal, cara berpikirnya janggal, bukan orang pandai sebenarnya, sok berpandai-pandai di dalam hal ini. Dari saya Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.